Hari ini bersama Keanu AGL. Masih nggak sih Keanu AGL? Masih. AGL-nya kan Angelo kan? Angelo. Antar jemput. Tapi gue ngelihat lu sekarang udah ini banget deh. Udah di film banget. Lebay banget lu. Iya. Baru 5. Ya 5 mah banyak. Lalu berapa? Ya sih. Lu juga gak ngerasa film banget kan? Enggak. Sama gue juga biasa aja. Masa lu gak ngerasa film banget? Enggak, biasa aja. Kan 2 Hati Biru. Pertama kan Keramat 2. Keramat yang 2 Hati Biru. Yang lo katanya gak acting. Iya. Tuhan izinkan aku berdosa. Oke. Mendadak Dangdut. Iya, Mendadak Dangdut. Nah sama ntar tanggal bulan Juli nih tanggal 3 ada baru lagi. Plus 62. Plus 62. Agen plus 62 ya? Ya gue jadi peran utama. Iya gue tahu, gue ngeliatin tuh di trailernya. Lo pakai jenggot. Jadi ustadz. Gue detektif gitu jadi nyamar-nyamar. Berarti makin lama makin banyak. Ini ya dong, makin banyak apa namanya? Time screen ya, screen time ya? Banyak banget ini. Makin lama kan? Gue abis dari yang film ini gue kayak gini. Aduh nggak deh, gue jadi peran utama. Udah kayak kru gue nungguin dari awal sampai Loh tapi kan itu konsekuensi peran utama. Lo ada kan dari awal. Gue kan selama ini main film cuman berapa 4 hari 5 hari. Gue gak pernah ada dari awal sampai selesai. Iya berarti lo bersyukur dong karir lo sudah masuk kemana fase dimana lo ada. Pas gue peran utama kayak gini. Yeay gue senang aja. Gue kira tuh kayak gimana gitu. Ternyata anjir rasanya kayak gini ya. Datang awal pulang terakhir gitu. Gue gak sanggup gue. Karena kan film lama banget syutingnya. Berapa yang Agen 62 itu berapa lama? Itu series kan apa film? Film. Oh film. Film syutingnya kayaknya 3 mingguan kayaknya. Gila. Lebih. 3 minggu tuh lumayan deh. Lumayan lama loh itu. Lama. Buat filmnya lumayan. Readingnya 2 bulan. Promonya terserah deh. Selama masih bisa dipromoin. Kalau kayaknya kesel sih dapat peran gue utama. kayak gini kan gue emang suka marah-marah. Enggak, tapi pas lo ditawarin jadi peran utama, lo happy dong. Karena kan kayak asli nih akhirnya gue jadi peran utama ya kok. Iya dong. Iya senang kayak, hah apa udah waktunya? Iya. Nah terus habis itu reading berapa? 3 bulan? 2 bulan. 2 bulan. Reading itu apa? Buat lo masih fun tuh, masih enak tuh, masih seru. Readingnya ini kan sebenarnya action komedi. Ada berantem-berantemnya makanya agak lama. Lo ada fighting? Nah karena karakternya tolol jadi gue cuman gitu-gitu doang, ketakutan digebukin gitu-gitu. Enggak yang fighting gue tinju juga enggak. Tapi enggak ada koreonya kan buat Ada lah ada. Buat gitu ada? Gue udah teguling-guling gitu. Oh. Wah ini kayaknya enggak biasa aja masa kayak gitu. Jangan bikin gue pressure. Nah BTW di film ini kan biasanya gue kalau main film sutradara kalau ngeliat gue terserah Keanu aja deh gitu kan. Kayak nih menurut lo dan skrip juga gue selalu baca skrip tuh kayak ini anaknya gue gini ini. Nah yang ini gue terpatuh sih. Nah kata kan dulu pas kita ketemu lo bilang lo paling nggak bisa ngafalin skrip kan, lo bilang paling nggak bisa. Makanya kayak di Keramat lo apa adanya. 2 Hati Biru pun juga lo dilepas kan. Iya. Nah sekarang gimana cara lo jadi tadinya nggak bisa kan lo harus ngafalin skrip. Sekarang ngapalin. Ya kok bisa? Kan tadi lo ngomong ke gue nggak bisa. Karena yang ini karena gue peran utama terus mainnya sama senior semua, nggak ada anak muda. Jadi gue bilang ke Mbak Dina saudara kayak, Mbak aku manut aja deh kayak gitu. Pressure lo ya ngelihat ada. Gue pressure banget. Apa Rike Pitaloka ya? Iya anjir dia lucu banget. Terus gue kayak yaudah jadi ini benar-benar film gue terpatuh sama skrip, ternur sama sutradara. Biasanya blocking juga gue terserah, makanya suka ada kalau film gue tuh ada gue kelihatan dari belakang tau gak sih? Karena gue nggak mikirin. Lo nggak mikirin sebelumnya? Nggak mikirin. Nggak mikirin tuh artinya ribet gitu atau? Ribet gitu. Yang penting lucu gitu. Kalau sekarang lo nurut? Gue pikirin. Kayak misalnya timingnya ditonjok kita harus menghindar berapa, jadi gue mikirin banyak. Enggak gitu. Karakternya laki. Oh karakternya laki. Berarti acting. Kayaknya ini terlaki gue deh. Gue yang film. Umur gue terkenceng di sini. Tapi kan lo mau lagi dong kalau misalnya ada yang nawarin lo jadi peran utama lagi. Itu kan cuman kesel-kesel sementara doang dong. Iya sementara kan? Sih. Nggak tahu tergantung filmnya sih. Kalau baca skrip kita tahu dong. Film yang capek nih syutingnya. Karena 2 film terakhir gue capek banget syutingnya bang. Yang Tuhan itu apa sih? Dangdut, yang dangdut. Oh Mendadak Dangdut yang samanya. Iya itu gue di kap mobil lah. Yang ini juga capek banget. Gue jadi ustadz lah. Adegannya tuh bikin kayak
Kayak gitu. Kenapa nggak ngerti gue? Haha, itu apa? Adegannya gimana ya? Yang capek banget gitu loh, lari-lari gitu-gitu. Oh, apa yang paling pas lo lagi syuting begitu cut terus dalam hati lo, aduh ini gue harus banget yang ngelakuin ini gitu. Apa adegan apa di film ini? Apa ya di film ini? Yang pas lari atau? Yang pas lari parah menurut gue ngidarin satu kampung. Terus ada shot kaki juga, kata gue ngapain sih kaki? Tapi gue tetap gue lakuin. Terus apa lagi ya? Menurut gue melelahkan banget sih yang ini. Fisikal banget. Tapi lo senang sama teknikal banget karena gue mikir banget. Jadi ada ini nggak, ada kesulitan acting nggak jadinya? Sulit dong. Oke. Karena lo pakai skrip sekarang. Nah karena pakai skrip jadi gue harus patuh sama karakter yang ditulis gitu. Oke. Sehingga lebih sulit dari sisi acting kah? Atau? Iya. Kayak, ya Allah acting susah banget ya, capek gitu. Gimana caranya supaya lo bisa? Lo dikasih acting coach atau emang? Langsung sama sutradaranya. Oh dia langsung ngasih tahu, ini salah, ini bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Oh 3 minggu tuh. Apanya? Syuting kan 3 Syutingnya 3 minggu. Readingnya 2 bulan. Gue nanya mulu. Nanya apa? Ini gimana sih? Kayak gitu-gitu. Tapi lo maunya apa sih sekarang? Lo udah jadi pemeran utama, syuting 3 minggu. Lo apa? Peta karir lo tuh apa sebenarnya? Peta karir gue kagak pakai peta gue mah. Apa adanya aja udah. Apa adanya Jalanin aja. Kan film juga sebenarnya bagian dari perselebgraman gue kan. Maksudnya apa tuh? Maksud gue kayak ini tuh ada bukan sebagai tujuan gue gitu. Jadi bagian dari karir gue. Sebagai selebgram. Kan gue awalnya selebgram. Betul. Terus ada film aja. Bukan kayak let's go ke film gitu tuh enggak. Karena diajakin lo pengen nyoba tuh. Alhamdulillah kesempatannya kebuka gitu. Oke. Kok responnya baik. Lama-lama nyoba kok jadi serius. Ya kan? Iya. Kok tiba-tiba gue ya kalau udah syuting mah serius kali. Enggak maksudnya tawaran-tawarannya kok jadi makin lama makin banyak, makinnya kok jadi serius nih gue di sini gitu kan. Iya gitu. Nah, sekarang lo bahkan nggak tahu lo mau apa. Gue sih pengennya gue pengen nge-YouTube sih. Karena kan gue nggak pernah nge-YouTube. Waktu gue ketemu sama lo yang makan bawang itu tuh gue cuman bikin YouTube 11 video di YouTube gue. Oh, mau makan bawang lagi nggak? Nggak ada. Ngapain? Itu cuma 11 video bang, kayaknya berhenti. Yang lo marah-marah sama bapak lo nonton? Itu cuma 1 video viral banget. Terus gue nggak lanjutin. Itu udah gede anaknya sekarang ya orangnya? Nggak tahu, saat itu juga udah gede. Nah, lo kenapa nggak lanjut, Keanu? Itu kan udah 11 video, lanjutin aja. Dulu tuh malas banget, jadi nggak pernah gue buka YouTube gue. Pas gue pengen nge-YouTube lagi, gue tuh udah nge-vlog, ada 12 video. YouTube-nya nggak bisa kebuka, setan nggak? Gara-gara apa nggak bisa kebuka? Gara-gara jadi gue lupa. Jadi kan pakai verifikasi 2 akun. Nah, apa? Verifikasi 2 akun. Nah, akun verifikasi gue lupa password anjir. Capek banget. Oh, karena lo kalau mau buka harus buka email yang ini. Nah, untuk buka email yang itu lo gak bisa. Anjir lucu banget. Makanya gue capek banget. Terus sekarang gue udah ngupload 1 video di YouTube gue, yang nonton cuma 60.000. Nah, sebelum kita lanjut videonya, gue mau nyinggung sedikit soal kebiasaan di dunia digital. Dengan teknologi kayak sekarang, makin kesini kita makin banyak ngelakuin banyak hal penting dari HP. Mulai dari kerja, belanja, bahkan sampai transaksi keuangan. Jujur, semuanya jadi lebih mudah, tapi karena semuanya juga dilakukan di handphone, berarti harus lebih hati-hati untuk jaga keamanan, termasuk keamanan ketika ngelakuin transaksi keuangan. Makanya gue mau sharing sedikit tentang fitur penting yang ada di Dana. Dana punya fitur Dana Protection dengan jaminan 100% uang kembali. Jadi misalnya saldo kalian dibobol orang atau HP kalian hilang, Dana bisa balikin semua uang kalian 100%. Asal kalian udah upgrade ke akun premium dan lapor maksimal 60 hari setelah kejadian. Kalau amit-amit kejadian jangan panik, langsung aja lapor ke Diana. Itu CS Dana yang bisa bantu proses klaimnya. Prosesnya juga nggak ribet, tinggal submit laporan, ikuti arahan, dan tunggu update-nya. Semua transparan. Menurut gua ini solusi yang banyak orang harus tahu, karena di zaman sekarang punya perlindungan saldo itu udah jadi kebutuhan. Gua sendiri ngerasa lebih aman dan nyaman kalau transaksi pakai Dana sekarang. Kalau amit-amit terjadi hal yang nggak diinginkan, ada sistem canggih yang bisa bantu lindungin uang kita. Ingat untuk selalu hati-hati. Mari kita lanjut obrolannya.
Iya, itu kan banyak. 60.000 lo kumpulin. Dulu langsung 1 juta. Ya kan semua. Oh iya benar. Nggak apa-apa mulai lagi dari nol. Iya. Artinya lo baru bikin akun YouTube yang baru. Dan hanya 60.000. 60.000 yang nonton, yang subscribe 17.000. Yang sebelumnya sudah berapa subscriber? 1.011 video. Itu ngeselin sih. Buat siapa? Buat gue mah seru-seru aja. Yang ngeselin karena lo nggak bisa akses lagi. Oh iya, nyebelin banget. Iya kan ngeselin makanya. Parah. Oke, gue coba bantu lo ya. Bantu Kenu. Bantuin apa? Bantu buka lagi akun yang udah lama. Dicobain sama semua yang Fadil udah pada botak. Oh iya. Teman-teman gue pada turun tangan lah, gila. Nggak bisa yang itu ada jawab beberapa pertanyaan private. Udah email-emailan sama itu. Gmail tetap nggak bisa juga. Iya. Bisa sih aturan sih menurut gue. Pakai cara recovery gitu. Tapi gue nggak tahu sih. Oke, intinya udah nggak bisa lah dicoba. Ya. Oke. Nah sekarang akhirnya buka akun YouTube yang baru. Baru berapa lama nih? Baru 3 hari. Kenapa sih? Ya biarin aja, namanya juga mencoba. Ya enggak, baru 3 hari 17.000 subscriber 60.000 ya udah sih. Kan ya baru 3 hari. Ya udah. Kan ya udah juga. Gue mau ngapain? Mau telanjang gue di sini. Gara-gara 17.000. Boleh sih. Wow. Oke, jadi tapi lagi mau dimulai kan? Udah mulai. Iya, maksudnya mau diseriusin kan? Mau. Karena gue udah gue tuh sering banget ngevlog sebenarnya. Dari dulu, cuman nggak pernah gue upload karena gue malas ngeditnya. Nah sekarang udah gue edit, udah yang keedit ada 4 video. Nah yang udah ikutin flow-nya tuh ada 12 vlog. Sama konten-konten yang lain, kayak gue ada unboxing, ada gitu-gitu tuh gue sering bikin. Unboxing gini? Baju. Oh baju. Beli baju, unboxing gitu-gitu tuh gue udah banyak. Tapi nggak pernah diedit karena males. Karena males, gue pengen gue upload, YouTube yang nggak bisa kebuka. Salahin YouTube ya. Bikin males lagi, ngerti gak sih? Iya. Tapi gue udah melawan kayak, jangan males gitu. Karena ternyata daripada film gue lebih pilih YouTube gitu. Lah, kenapa? Karena capek tadi? Karena itu diri gue sebenarnya. Oh, lo jadi diri lo apa adanya. Oke, berarti lo udah punya video banyak, termasuk unboxing dan vlog-vlog udah ada nih. Iya. Sudah diedit apa belum? Rata-rata yang belum? Yang udah diedit baru 4. Oke, berarti 4 ini akan lo upload di channel YouTube lo yang baru? Iya. Oh, yang video yang pertama yang 60.000 itu lo ngapain? Ngevlog tahun baru. Ngevlog. Pas tahun baru? Pas tahun baru. Tayangnya 3 hari yang lalu? Iya. Iya emang. Tapi dia bersambung gitu bang. Jadi abis itu gue kemana gue tuh ada. Beneran. Iya oke. Video vlog tahun baru 2025. Lo upload di bulan Juni. Ya, sebenarnya ada lagi yang tahun-tahun sebelumnya. Cuman kata teman-teman gue udah beda kan, muka kita udah beda. Iya makanya nggak ekspektasi lo nggak matching mungkin gara-gara itu video tahun lalu juga kan. Tapi menurut gue kan itu nggak pernah dilihat ya. Dan seru banget sih menurut gue. Oke. Kenapa lo nggak nyewa editor kalau lo males ngedit? Nah gue tuh susah. Ini loh, gue tuh suka banget ngedit sebenarnya. Oh iya? Suka banget dari dulu. Oh nggak kelihatan ya tapi ya? Emang nggak pernah kelihatan ngedit. Tapi gue suka banget ngedit. Jadi kalau misalnya gue lagi diskusi tentang edit tuh, kalau misalnya kayak, aduh jauh banget lagi, kayak gitu. Jauh ntar aja deh. Apa jauh? Cara dia ngedit sama cara gue ngedit. Oh, kalau ngajarin orang? Iya. Gue tuh energi nggak banyak sebagai manusia. Jadi gue kalau kayak, gue udah nggak jadi deh gitu, ngerti nggak? Kayaknya nggak bakal nyampe nih gitu. Gitu. Iya. Kayak gitu. Ya berarti lo nggak mencari orang yang tepat. Soalnya kalau gua kan vlog gua tuh bercandanya kayak misalnya gua sama Karin nih sama Fadil. Itu kan kayak ada yang parah, ada yang bisa sama kayak timingnya. Kayak menurut gua ini lucu, tapi menurut orang kayak yang lucu tuh yang gonggong aja. Oh. Kalau gua jadi sama dia dipotong. Iya, menurut gua jangan dong, ini tuh udah gini, ini tuh udah lucu buat gue sama teman-teman gue gitu. Oh, seleranya nggak sama soal komedi. Iya. Nah, kalau di lo, emang diapain editannya? Maksudnya lo pertahanin atau lo kayak zoom in atau apa? Gue pertahanin, gue yang penting cut-nya deh. Jangan sampai sayang, udah capek, berbusa. Iya. Kadang-kadang kalau gue suruh pertahanin semuanya sampai garing. jadi gimana gitu balance-nya gitu ya? Iya. Tapi menurut gue ya, karena banyak banget kreator YouTuber yang
selalu bilang tidak akan ada orang bisa mengedit seperti gue. Selera gue adalah selera gue, kan banyak yang ngomong kayak gitu. Gue sih nggak percaya gue. Masa sih? Iya bisa. Gue nggak bilang kayak gitu ya. Ya enggak. Gue malas nyari aja. Oh malas nyari. Gue rasa sih pasti ada kok. Pasti ada. Buruan deh datang ke hidup gue. Kalau dia mau ngelamar kemana? Yang ngelamar banyak banget sih bang. Lah berarti banyak dong. Ya, tapi kalau gue ngekurasi dari semua lamaran kayak gini, gue jadi yang ngelamar gitu. Ngerti gak? Kan gue bilang energi gue tuh gak banyak. Boleh gak? Satu muncul lo indah gitu. Kan lo bisa filter dari pengalaman. Udah. Background tetap susah. Gue udah sempet interview, tapi buat keseluruhan tim gue ya. 60 orang tau gak lo? Lu interview? Kayak gimana lu kalau interview orang? Kamu punya pacar nggak? Kalau punya, gue hempas. Tunggu dulu, kenapa? Biasanya gue ngelamar soalnya nih. ntar pacar ribet. Lah kan lu gak pernah tahu pacar dia kayak gimana. Ntar ada baru jam segini pengen ini sama pacar, pengen tuh sama pacar, nggak boleh sama pacar, capek. Oke, jadi kalau mau kerja sama lo, satu nggak ada pacar. Nggak ada pacar. Oke, terus? Orang tua di mana? Kalau udah meninggal approve. Kalau merantau approve. Tapi kalau masih ada emak ngurusin bapak, lu urusin aja deh gitu. Karena gue nggak bakalan berantem sama emak lo. Ngerti nggak? Ini kan jam nggak ada, ini kan kerja nggak ada jamnya. Jadi kayak gue nggak mau rebut tarik-tarikan sama orang tua. Jadi langsung gue lepas. Oke, misalnya gue ngelamar, kakek Anu, aku tinggal bersama orang tuaku, aku anak tunggal, aku anak satu-satunya. Udah itu mah udah pertanyaan selanjutnya cuman respect doang. Kalau sebatang kara langsung gue duduk kayak gini. Terus. Pengalamannya gitu. Oke, nggak punya pacar, itu approve. Sebatang kara, approve. Sebatang kara. Soal itu pengalaman? Pengalaman baru. Pokoknya yang basic dulu nih. Oh. Yang ini dulu, abis itu pengalaman baru deh. Bisa gue ajarin aja udah lumayan menurut gue. Kelihatan dari Karena interview. biasanya editor tuh punya ego. Oh. Ngerti gak sih? Oh kayak Tio, mau diajarin apa sih berisik lu gitu. Oh iya gitu. Iya. dia langsung enggak. Kayak gitu. Ya kelihatannya dari mana kalau dia punya ego pas lagi interview? Misalnya nih, ini kenapa kayak gini-gini? Ya orang gini-gini. Biasanya gengsi itu. Soal gue. Gak mungkin ada lah. Ada ngelawan capek banget. Boleh gak lo ngelawan? Gue kok gak pernah nemu ya? Kayak Ya gitu karena ya? orang nggak tahu deh gue. Mungkin filternya kali dari interviewnya kali. Masa ada? Misal lu kayak Anu nih, ini editor lo. Terus lu ngajarin gitu. Gue gini, ini kayak gini-gini. Nah berhentinya di sini soalnya gini-gini nih. Ya tapi kan tadi gini-gini. Jangan nyaut. Gue gak demen. Iya dulu. Kalau kebukti omongan gue jelek, baru tuh kan kak. Jangan belum tangan lo kerjain dengan nyaut. Gue gak demen. Oke. Tapi kan dari interview kelihatan nggak itu kan kalau udah kerja? Oh kalau dari interview mah orang pada baik. Oh nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Pada butuh duit banget kayaknya. Kalau lagi interview ada suara ayam, approve nggak? Maksudnya? Ini lagi interview. Ya lo tinggal di mana? Di gini-gini bang. Gitu. Terima nggak? Maksudnya gimana? Ada suara ayam lagi nge-zoom gini. Ada suara ayam tiba-tiba. Itu apaan? Oh gue interview langsung. Oh, soalnya dia kayak gitu waktu itu. Ada suara ayam lagi interview. Suara ayam waktu interview. Tidur di kandang lo. Mukanya udah kasar. Masa gue rebutan sama ayam? Datang jam segini ya, bener ayamnya belum dikasih makan kak. Ada waktu vaksin kak, capek. Pilih ayam apa entertain? Oke, tapi kalau begitu datang ada yang jadi ini nggak red flag lo? Misalnya baju. Kalau dia tatoan lah katakanlah. Nggak ada masalah, gue jangan bau aja deh. Oh, kalau bau tuh udah nggak tuh? Kadang-kadang bau mayit tau bang. Pas interview wangi, pas kerja kayak gini, gue lagi ngajarin gue sebelah kayak gini. Ngerti gak sih? Pas kayak gini. Mandi nggak lo gitu. Tapi dalam hati. Kadang-kadang dalam hati. Kadang-kadang mengumpat tanpa alasan, misalnya kayak gini nih. Kayak gitu. Terus kenapa kak? Nggak apa-apa. Padahal buat dia. Ya lu serius kan? Enggak, bercanda. Astaga ya Allah. Kadang-kadang kalau bajunya neon banget,
Interview, baju neon nih. Enggak interview ini udah kerja. Biasanya interview itu orang pada waras. Oke. Misalnya udah kerja nih, bajunya menurut gue, hah, kok kayak gitu? Gue kayak gini. Kenapa baju lu? Kayak gitu. Tadi dia kenapa kak? Gitu. Nggak apa-apa. Gue kayak gitu. Tapi neon. Misalnya kayak terang parah kayak, aduh. Oh gitu. Ngerti gak sih? Tapi berarti ini kan aspek baru dari lo ngurusin orang kan Keanu. Ngurusin. Dulu kan lo sendiri kan, lo video sendiri apa sendiri kan. Sekarang lo ngurusin orang kan. Nah belum dapat juga yang mau gue urus. Tapi artinya pusingnya jadi lebih double dong sekarang ini. Karena lo ada orang harus hire belum dapat orang. bang, belum dapat. Lah tadi yang tadi itu lo bilang baju lo neon banget. Itu buat jadi manajer, jadi asisten yang sebelum-sebelumnya. Oh. Yang buat videographer sama editor gue kayak ntar dulu deh gitu. Tapi pengen kan? Pengen banget. Ya udah filternya nih gue bantuin nih. Siapa tahu ada yang nonton yang pengen. Ya semua orang juga ngerasa saya nggak bau. Masa iya dia kayak gini? Tahu nih gue ngedit dah gitu nggak mungkin. Ya apa misalnya keterangan resmi dari teman sekitar bahwa saya tidak bau, ada yang tanda tangan kan bisa. Wow. Iya bisa. Wow. Kan orang lain yang buktiin. Bau. Sebatang kara approve. Sebatang kara approve. Gak punya pacar approve. Gak punya pacar approve. Oke. Apa rumah domisili. Domisili juga kalau bisa dekat. Gue kalau udah jauh nih ya. Misalnya kayak di mana gue kayak gini. Udah pertanyaan selanjutnya kayak buat lu pulangnya deh gitu. Terus ntar naik apa pulangnya? Terus ntar kalau jam segini aman nggak perjalanannya? Intinya cuma mengarah ke pulang dia aja. Biar buruan nggak pulang. Oke. Berarti emang udah banyak ya editor yang mental ya. Oke, kalau buat YouTube lo sendiri? Sebenarnya editor gue belum banyak sih. Yang mental? Yang gue cobain. Paling ada 8 orang. Tapi gue udah kayak gini. 8 banyak. Banyak kan? Gue kayak gini. Udah gak kuat. Baru 8 loh padahal itu. Ya 8 mau berapa? Mau 10 genepin. Capek. Nggak, maksudnya berarti kan kayak tadi orang pada nonton. Berarti kan dia udah tahu. Oh, gue sebatang kara. Oh, gue gak punya pacar. Rumah gue deket. Mau apa? Rumah di mana? Daerah mana? Di Jaksel, Cilandak. Rumah gue Cilandak. Berarti kan kemungkinan masuk mengkerucut ke lu. Jadi lebih lebih bagus lagi. Ntar kalau dia ngerasa dia punya semua semua apa namanya? Semua kualifikasi. Iya, ntar belagu lagi. Ya udah, jangan belagu. Jangan belagu. Ya udah kan berarti makanya kriterianya tuh harus jelas. Iya, jelas kok kriteria gue. Nah, semua udah dapet tuh. Tapi masa gue tulis jangan belagu di lamarannya. Apa bahasa halusnya apa ya? Jangan belagu apa itu ya? Tidak merasa. Pendem. Semua isi otak lo. Dan nanti lo dapat semuanya ini, tapi kalau dia nggak bisa ngedit gimana? Saya sebatang kara kak. Saya ini komputer itu apa kak? Wow. Gue gebukin sih. Jangan sampai nongol. Tapi senang deh gue dengernya lo pengen masuk ke YouTube lagi. Itu lumayan refreshing buat lo juga kali ya. Iya, ternyata gue suka banget. Yang membuat lo nggak rajin ngedit apa? Maksudnya semalas apa lo sampai lo nggak mau ngedit ini? Karena misalnya ya, misalnya gue ngedit, kalau gue tuh ngedit video, tuh gue tonton ulang-ulang takut ada yang kelewatan, atau nggak takut kayak draining gitu-gitu. Oke. Nah, menurut gue itu tuh proses tuh kayak capek banget, dan misalnya gue nggak suka juga kalau ngedit kepotong ada kerjaan. Jadi lo pengen ada satu hari khusus lo ngedit? Iya, tapi itu juga nggak ideal. Masa gue ngurusin editan? Kan ada yang lain harus gue urus. Makanya akhirnya ke pending terus nih semua video ini. Tapi kalau syuting lo mau gampang. Sampai 14 video kan berarti gampang syuting kan? Iya. Tinggal nyalain kamera kan gitu? Iya. Gue kalau udah kamera bawaannya pengen caper aja. Ngerti gak? Jadi gak perlu dipikirin kayak lu mau ngapain ya hari ini, gak perlu. Kenapa harus YouTube? Kenapa nggak TikTok? Kan TikTok juga bisa dan lebih pendek ngeditnya. Nah menurut gue kenapa YouTube biar dapat dua-duanya. Misalnya kalau udah di YouTube tinggal potongnya taruh TikTok gitu. Oh. Karena kan yang masuk TikTok tuh belum tentu masuk YouTube. Dan menurut gue YouTube tuh lebih proper gitu loh untuk gue ngabadiin diri gue juga. Lebih serius. Lebih. Dan ada duitnya, ada AdSense. Itu juga. Tapi gue lebih kayak buat ngabadiin suatu momen nih, misalnya ada yang ulang tahun, ada yang apa gitu. Di YouTube tuh lebih jelas aja judulnya. Oh, judulnya jelas, panjangnya juga mungkin lebih panjang, rapi. Lebih detail. Oh. Nah, tapi karena ini akun baru, berarti AdSense-nya pun juga belum nyala. Belum. Wah, itu bete banget sih menurut gue sih. Nyebelin sih emang sih. Tapi dari dulu gue juga gak pernah ngambil duit YouTube sih.
dari yang lama. Loh, AdSense nggak lo ambil? Enggak. Soalnya kan dulu ngomong kasar gitu. Di otak gue tuh itu duit gak bener. Oh. Nah kalau sekarang tuh udah kayak kasar tapi gak parah banget, ngerti gak? Oh, ada tingkatannya. Dulu tuh parah banget, gila. Dulu tuh gue tuh stres banget ngeliat diri gue yang dulu. Apa kata-kata yang sekarang lebih baik tapi masih Gak kasar? lebih baik biasa aja. Cuman gak yang kayak orang apa sih, kebebasan banget gitu. Apa yang menyebabkan lo berubah tapi? Kayaknya udah gede aja deh. Ngerti gak sih menurut gue? Kayaknya udah gede kayak gini. Pas dia kayak ada satu masa di mana gue ngeliatin diri gue sendiri gitu, tuh kayak gini. Kok kayak gitu sih? Itu kenapa ngomong kayak gitu gue? Itu boleh kok, gak ada yang ngehujat gitu. Terus gue lihat lagi diri gue yang hari itu kayak, enggak kan gue gak kayak gitu kan? Gue bukan orang itu, ngerti gak sih? Tapi kan itu lu. Tapi itu gue gitu, ngerti gak sih? Apa yang paling parah yang diri lo sekarang ngelihat kayak anjir nih orang parah banget. Itu lo ngomong apa? Yang ngomong aja menurut gue udah gak genah ya. Barusan kan lo. Ya ngerti gak sih lo maksud gue, tapi kan itu nggak lagi seru-seruan. Dulu tuh kayak gitu. Dulu kayak gitu kayak gitu kayak apa sih? Lo ngapain tiba-tiba begitu? Nggak tahu. Masa sih? Masa lo tiba-tiba begitu? Enggak gini, maksud gue kayak dulu tuh sepede itu, ngerti gak sih? Aneh banget. Ya mungkin pendewasaan kali ya. Mungkin. Terus banyak banget orang yang kangen Kenu zaman miskin, kangen Kenu ngomong kayak dulu lagi. Dalam hati gue nggak mau kayak gitu, ngerti nggak? Dulu gue nggak sadar, ngerti nggak sih? Dulu gue sadar tapi gue kayak kacau. Ya tapi bagus lah lo udah. Alhamdulillah. Udah mulai ini, meskipun masih ngomong kasar kan, tapi kan. Masih. Tapi kasarnya tidak sekasar dulu. At least nggak dikontenin deh gitu. Berarti yang sekarang ini yang di YouTube lo itu, lo dengan sadar Tetap ada tapi sebatas normal kayak orang lain ngomong aja. Kalau dulu tuh gue ngerasa kayak kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak ngapain kayak gitu. Akhirnya boleh. Nah kayak gini nih. Kayak gini masih enak, ngerti gak sih? Dulu aneh banget menurut gue. Tapi Jadi nggak akan ya gue kayak gitu lagi, nggak mau. yang lain berubah nggak? Cara lo milih temen, cara lo milih Banget, circle? banget. Oh iya? Dulu tuh gue kayaknya kayak nganga gitu deh, kebuka semua orang bisa berteman, semua orang bisa. Kalau sekarang kayak aduh gitu. Capek. Nah, banyak orang orang ngerti nggak? Banyak orang sakit, Bang. Orang yang lo temenin terus tapi sakit gitu maksudnya dan baru Iya. ketahuan gitu. Yang udah ketahuan kayak Awkarin juga udah ada, ngerti nggak? Maksudnya yang udah apa jelas tuh? Awkarin kan acknowledge dirinya sakit gitu kan. Oke. Kayak gue sakit. Yang kayak gitu udah ada, tapi ada yang ketahuan yang sakit nggak ngaku lebih capek menurut gue. Dan itu pernah lo alamin? Ya sering, karena temen gue tadinya banyak banget. Contohnya apa? Misalnya yang kayak gimana? Orangnya Dia kayak sakit. tiba-tiba ngomongin lo di belakang misalnya. Ngomongin mah gue nggak pernah penting buat gue kalau diomongin ya. Tapi apa? Misalnya kayak gimana? Kelakuan orang aneh gitu, ngerti gak sih? Kayak misalnya apa, nih, minjem duit nih atau- ada gelas di depan muka lo. Terus kayak bukannya diminum, diguyur ke mukanya. Ini contoh yang ibaratnya ya. Gue kayak gini, hah? Kok kayak gitu sih, sakit ya dia? Kayak gitu. Gue tuh udah gak kuat ngeliat orang-orang aneh. Iya, apa contoh yang bener kayak gimana? Kayak Gimana ya? Contoh kalau gue sebutin orang nggak tahu dong. Iya, oke. Tapi kira-kira kayak gitulah. Kayak lo melakukan hal yang nggak wajar menurut lo. Iya. Hah? Kok sini gitu? Oh. Tapi lo cara Kok ngejauhin, jahat sih, kadang-kadang gitu juga. cara ngejauhinnya gimana? Tiba-tiba lo nggak ada. Buang aja langsung. Artinya apa tuh? Keluar dari grup atau? Nah gua tuh nggak suka ada grup. Oh, bagus dong. Gua tuh nggak suka HP gue bunyi. Tapi bukan yang gua mau. Ngerti nggak? Nggak, apa tuh? Misalnya kalau ada grup nih, kayak karyawan gua aja gua nggak mau masuk grup. Oke. Soalnya gua nggak mau ada ting ning isinya. Bukan tentang gue gitu. Dia di PD. Enggak, maksudnya bukan keperluan tentang gue, ngerti gak sih? Bukan ada perlu, tapi orang lagi pada ngobrol nggak mau. Jadi gue jarang banget masuk grup pertemanan. Oke. Lo mau kalau Direct aja. kalau handphone itu nyala itu ada hubungannya sama Iya, lo. lo pengen ngomong apa? Karena ini kan HP Telepon. lu gitu kan. Iya. Kalau orang chatting lu kayak Anu gitu itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Atau harus panjang. Kayak Iya, Anu nggak gua usah. mau ini. Kayak Ken Anu doang gitu. boleh. Yang penting ada, kita mau ngobrol kan gitu. Oke. Soalnya gue bahasa cepet. Oke. Nah, berarti teman-teman lo sekarang hanyalah yang terpilih buat lu, yang Nggak lo juga. nyaman. Ya sama-sama memilih, terpilih ada apa gue.
Enggak, maksudnya lu memilih untuk dikelilingi mereka gitu maksud gue. Iya, saling menemukan lah. Oke. Siapa yang paling dekat sekarang? Fadil. Semuanya deket. Fadil Jaidi lah ya. Iya, Fadil deket. Tapi Bang Radit, Kenan tuh semua teman Kenan tuh deket. Kalau setengah jarang. Setengah jarang. Setengah deket. Nggak deket-deket banget tuh gue beneran. Kalau lu nggak deket sama gue, ya lu berarti beneran nggak deket. Lu kalau nggak ada agak deket tuh nggak ada. Lu kalau mau sekalian sama gue, Iya. jadi temen gue. Iya, nginep-nginep bareng, liburan bareng. Kalau enggak lu setengah-setengah nih. Kalau nggak nyampe ya nggak nyampe. Emang belum gue mulai aja. Oke. Kayak gitu. Berarti sekarang tidak aktif mencari teman baru kan? Lu Udah lama banget lagi nggak aktif mencari teman baru menurut gue. Oh iya, lu berubah ya berarti ya? Karena gue ngeliat konten-konten lu tuh selalu manusia di mana-mana. Iya. Oke. Lu umur berapa sekarang? Tapi dulu kayaknya karena gue gila juga. Jadi gue nggak sadar orang-orang gila. Lo ngerti nggak? Cegil-cegil gitu. Lo dulu masih cegil. Karena dulu gue juga one of them. Terus pas gue kayak udah eling, dia gila deh. Eling dia gila apa kan? eling? Waras kayak. Lo umur berapa sekarang? 27. 27, masih muda banget 27. Dulu tuh katakanlah 21. Gue aja ngerasa tua banget. Gimana gua ya? 27, 21, 22, 20 tuh lo crazy era lo lah ya. Iya, serem banget. Nauzum jalik. Apa kelakuan lo yang paling crazy? Dan kalau ngelihat sekarang, wah ini aneh nih orang kan. Ada nggak yang menurut lo malah ngecewain orang atau lo malah bikin orang sakit hati gara-gara kelakuan lo yang lo sekarang lihat, nih gue salah nih. Gitu. Nah, banyak banget. Tapi kalau gue ngecewain orang itu pasti sampai berantem. Nggak bakal kayak cuman bikin orang sakit tenggorokan doang, ngerti nggak sih? Oke, karena lo secara langsung mengkonfront dia, ngelawan, bocahnya ngelawan. Ngomong gitu. Mungkin, tapi gue selalu sampai berantem deh kalau nggak suka sama orang. Apa misalnya apa? Either lu nggak bersentuhan sama gue atau nggak, pasti kayak gitu. Kejadiannya apa? Masih inget nggak? Banyak yang viral misalnya juga. Apa? misalnya apa? Yang akhirnya lo tahu itu salah gitu. Ya semuanya salah sih kalau udah sampai berantem menurut gue. Oke. Tapi intinya kalau gue udah berantem pasti gue baikan. Oke. Karena lo pada akhirnya nyadar. Mau setahun lagi, 2 tahun lagi, tapi selalu baikan. Sampai detik ini belum ada yang belum gue baikan. Oke. Berarti lo nggak punya musuh lah intinya. Alhamdulillah nggak punya. Gue kalau nggak temenan lagi sama orang juga nggak pakai closure, nggak pakai bilang kita nggak temenan ya, capek, ngerti nggak? Biasa aja. Pakai ya. Bener. Bener. Berarti yang lo lakukan untuk kesenangan pribadi apa sekarang ini? Banyak banget. Lo ngapain? Gue masih suka makan. Karena gue beneran bisa menemukan kebahagiaan dalam makan. Oke. Gue olahraga. Karena gue suka banget dopamin olahraga. Oke. Makan apa yang lo suka nih? Masak? Semua yang enak gue suka. Berarti bukan masak maksudnya ya? Enggak, makan aja. Capek masak nyang-nyangin. Oke, makan. Olahraga apa? Olahraga. Gue suka yang main, misalnya tenis, pedal. Pedal gue juga suka tuh. Iya. Terus gue suka ngonten, gue suka banget bang. Oh. Gue suka banget. Gue suka ngeditnya, gue suka ngeteknya misalnya nih, kayak gini. Dapat yang lucu nih misalnya kayak. Dapat yang lucu itu dapat kerekam, gue tuh seneng banget. Walaupun nggak diupload ya, udah bertahun-tahun. Itu konten itu berarti dengan sadar pas lagi teman-teman lo nyalain kamera, nyalain konten ya gitu. Teman-teman gue juga pada nggak sanggup ngeliat kamera, pasti lucu. Udah kalau ngeliat kamera pengen action aja. Terus karena tahu vlog gue nggak pernah diupload, jadi mereka tuh bebas banget ngapain aja. Kalau tiba-tiba lo upload, gue pasti minta izin. Sering banget gue interview teman-teman gue, halu banget, nggak diupload. Apa gimana ini? Masa gimana? Gue misalnya lagi main nih, gue tiba-tiba taruh kamera kayak gini. Menurut lo ini gimana sih? Terus ngobrol panjang, terus nggak diupload. Terus teman gue tetap ngomong kamera, iya jadi menurut gue gitu. Tapi teman gue nggak ada yang marah, semua seneng gue kontenin. Oke. Nah gitu. Ini sudah masuk fase dimana lo pengen upload kan sekarang? Iya. Karena lo udah ada YouTube. Karena teman-teman gue juga udah mulai pada ngamuk. Mana nih udah nggak jelas ada gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari YouTube gua, dari YouTube member gua. Ini gua bacain ya. Dari Prahan NE3, ceritain patah hati pertama Keanu. Patah hati pertama gue. Ih malu banget. Apain? Tempatnya deh, settingnya deh, SMP, SMA. Duh, gue udah pernah nembak cewek waktu gue belum sekolah. Sebelum sekolah berarti dari TK? Dari kecil belum TK. Siapa cewek itu? Ada jijik banget. Dulu banget. Yang masalah sekarang gue
Cewek. Bercanda. Tapi Ya adalah dia tahu. Tetangga lah ya. Tetangga. Oke, ini tanpa harus tahu orangnya, tanpa harus tahu ceritanya. Gue mau nanya nih. Yang cewek tadi bercanda ya gue laki ya. Emang lagi kelihatan banget sih. Tanpa harus sebut orang atau ceritanya kayak gimana ya. Lu pernah patah hati banget nggak? Sampai lu nangis? Patah hati banget. Pernah kayak dulu waktu SD. Dikecewain orang sampai lu nangis pernah? Iya dulu dikerjain. Gimana tuh? Disuruh nembak tuh cewek. Tapi di depan kelas gue tembak. Diterima. Cuman 2 jam diputusin. Cuman buat dibecandain doang. Wah itu... Parah banget. Mampus lo. Itu lumayan trauma sih. Jadi dia nerima elu hanya buat bercandaan? Iya diterima beneran sih. Cuman buat bercandaan. Buat bercandaan kan? Gue terima Keanu nih. 2 jam kemudian lo diputusin. Iya. Dia bilang apa cara mutusin nih? Kita bohongan Ya ya? Allah bang, gue lupa bang. SD bang, gue 27 tahun anjir. Iya. Pokoknya intinya itu ngebekas lah buat lo. Ya kalau kan 4 hari pertama ya jawabannya itu. Oke. Tapi nggak sampai nangis itu. Nyampe deh kayaknya. Nyampe Karena ya? anak kecil kan bete. Anak kecil kayaknya semua rasa pure deh. Iya sih kayaknya. Iya gak sih? SD gue pernah nembak cewek kelas 4 di kantin. Dia bilang najis. Dia bilang gitu. Najis oke lah. Di depan banyak orang. Najis oke lah. Enggak deh. Depan banyak orang. Depan di kantin waktu itu. Kalau gue itu ngebekas buat gue. Gue diterimanya di depan banyak orang juga. Di depan kelas juga diterimanya. Ya, tapi lo kalau nggak ditolak. Diputusinnya diem-diem. Oh. Tapi gue tahu lo sama teman-teman lo ketawa gitu. Oh, oke. Nah itu patah hati pertama lah ya. Iya. Ceritanya. Oke, ini ngapain ada. sih orang jadi tahu ini? Gak apa-apa kan nggak ada ini. Udah lewat. Oh, udah lewat. Udah dulu. Dia sekarang oke nggak ya? Enggak, lo nggak mau nyari dia di Facebook gitu? Males banget nyari-nyari kayak gitu. Iya. Pengennya ketemu langsung. Terus mau bilang apa lo kalau ketemu? Langsung. Buset deh tiba-tiba. Bercanda sayang. Kayak dari Son nih. Banyak orang ngelihat Keanu lucu, rame, selalu bikin ketawa. Amin. Tapi di balik itu pernah ngerasa kesepian nggak? Ih. Sedih banget pertanyaan lo. Ya nggak tahu kan gue. Ya pasti pernah lah. Semua manusia. Pernah. Pernah. Pada masa seperti apa lu ngerasa gue tuh punya temen nggak sih gitu? Kalau punya teman sih gue tahu gue punya ya. Tapi kalau pacar suka ngerasa kayak, kok gue nggak ada yang ngedeketin gue sih gitu. Kata teman gue, lu yang ngedeketin, ya nggak bisa lah, gue yang dideketin gitu. Oh, lo tipe yang harus dideketin duluan. Apa ada gengsinya atau? Nggak bisa, gue tuh nggak bisa chatan jadi orang. Oh gitu. Nah kenapa gue nggak suka grup? Gue juga orangnya garing banget di chat. Oke. Karena apa? Lo cuman balas apa adanya doang. Gue bang nih, iya, enggak. Gue tuh nggak bisa ngadain topik, ngerti gak sih? Tapi kan di grup nggak harus ngadain topik. Lo nggak pakai emot apa? Misalnya yang gini. Ih parah banget. Kan itu di grup kan suka ada. Jujur gue nggak tahu lagi. Lo nggak tahu? Tahu kan stiker yang gini? Itu ada dipakai di grup gua. Itu di circle lo doang aja sih. Gak ada. Gue intinya gue bingung kalau ngedeketin orang nih. Kayak nanya, hai, aneh banget. Menurut gue. Lo apa anehnya kayak? Lo kan lo menunjukkan ketertarikan sama orang. Aneh, menurut gue nggak. Misalnya ada orang cakep nih, orang cakep. Lo terus lo suka. Nah kalau gue suka, gue nggak bisa deketin. Gue pasti diem. Kayak gini nih. Kayak gitu. Kalau gue ajak ngobrol, bohong. Bohong tuh gimana? Pasti gue nggak suka. Ya berarti nggak akan pernah nemu dong. Iya kali ya. Kalau dideketin lo juga nggak suka kan? Kayak lo tipe yang kayak gitu juga kan? Kayak tiba-tiba orang ngechat, hey gitu. Ya coba aja terus. Kali aja gue nganga ntar. Ya berarti ya susah dong kalau kayak gitu. Ya bisa-bisa aja menurut gue. Berarti lo tipe yang kalau ketemu orang yang lo suka, berduaan itu menjadi hal yang berat buat lo. Kayak lo nggak takut salah ngomong, takut. Kayaknya lebih bisa berdua deh daripada depan orang. Kalau depan orang malah salting. Salting parah. Tapi berdua juga salting. Tapi menurut gue itu lebih safe buat gue. Gue nggak suka orang ngelihat gue salting. Tapi kalau orang yang gue suka ngeliat gue salting, biarin aja. Oh paham. Kayak gue bisa diem doang kok. Okay. Tapi kalau teman-teman gue ngeliat gue diem, abis gue. Ngerti gak sih? Kenapa lo Ken? Kenapa habis lo banget Ken? Lo pasti. ini apa segala? Oh. Bikin malu. Berarti lo udah jomblo berapa lama? Ya udah lama banget bang, seumur hidup. Dari SD itu pun berarti? Ya berarti kalau nggak merubah sesuatu dalam hidup lo, berarti masih lama juga dong jomblonya. Kalau lo tidak mencoba untuk deketin orang yang lo suka dulu. Kemarin tuh gue sempet ada sahabat gue.
Tapi itu tuh bukan kayak kita saling ngedeketin. Jadi dia teman gue kecil, terus dia lagi galau gitu. Gue juga lagi galau juga. Gitu. Terus gue bercanda kayak, udah lu sama gue aja kayak gitu. Itu kan bukan ngedeketin, ngerti nggak? Terus bilang, yaudah deh cobain deh gitu. Iya. Kayak gitu, ngerti gak sih? Tapi aneh. malah nggak jadi. Ya nggak jadi, gue bilang kayak, ya aneh nih. Gitu ya. Karena ini kan kita dari sahabat, kok jadi gini gitu. Oke. Wah menarik. Oke, ini ada yang nanya lagi nih dari Fa. Halo Bang Keanu, gimana sih caranya bisa belajar dari lingkungan sendiri yang semuanya udah terjun di selebgram? Lalu sampai berhasil lo punya branding yang kuat dan ikonik terus bisa profesional karena lo bisa belajar dari lingkungan itu. Gimana caranya lo dulu temenan mungkin sama banyak selebgram, terus lo kayak jadi seperti mereka juga gitu. Tapi memang awalnya lo... Kan gue emang pengen. Tapi awalnya lo sama selebgram. Maksudnya? Karena gue ngeliat konten pertama yang gue liat ada lo itu di mobilnya Rahel V-nya waktu itu. Itu mah udah jadi selebgram. Oh udah jadi duluan. Oh, tapi awalnya banget lo apa? Awalnya banget nggak punya teman selebgram. Ngelucu aja. Gue tuh orangnya narsis banget. Parah. Gue suka banget selfie. Gue suka banget ngabadiin momen. Gue suka banget makan kayak gini. Ngerti gak? Suka selfie sambil makan. Selfie, gue suka videoin apa yang terjadi di hidup gue setiap saat. Jadi sebelum gue jadi selebgram, followers gue masih 2.000 aja, story gue kayak Okarin. Dari dulu. Oke, tunggu. Sebelum lo foto-foto itu pas masih kecil, pas sebelumnya lagi, lo tahu nggak lo ada kecenderungan narsis itu pas lagi sekolah nggak? Kalau gue sih, kalau di sekolah ya pas ada HP aja, pas ada iPhone aja, gue pas ada sosial media baru gue tahu. Oh. Gue suka banget ngupdate. Oh, sebelumnya kayak apa kalau orang yang termasuk kalau disuruh guru lo tunjuk tangan karena lo pengen kelihatan orang? Enggak. Berarti begitu ada handphone baru lo tahu oh ternyata gue suka banget nih. Gue pengen orang tahu, ngerti gak sih? Lo pengen orang tahu kalau ada elu. Kalau gue lagi ngapa-ngapain, iya. Oke, menarik juga ya. Nah, dari kayak gitu terus, jadi tuh gue ngelawak nggak ada yang nonton juga gue ngelawak terus. Ngomong sendiri, halo diwawancara, kayak gitu deh. Karin tuh udah jadi selebgram banget. Oke. Udah jadi number one dah dulu. Nah terus tiba-tiba emang keren banget, dia dulu nomor 1. Parah. Hebat dia dulu. Nah terus si Karin sewa rumah di Pondok Indah. Gue kayak gini, ih perasaan seruan gue daripada ini orang gitu. Gue harus bisa jadi selebgram kayak dia. Nah lo temenan sama Awkarin dari kan akhirnya gue riset nih di mana selebgram ini berkumpul. Dulu gue belum tahu ada Rachel V-nya, belum tahu ada selebgram lain. Oh, lo taunya Awkarin lah. Awkarin dengan circle-nya. Oke. Nah udah kayak gitu berkumpul di tempat dugem pasti. Gue dugem terus. Lo dugem terus demi ketemu Awkarin? Demi ketemu Awkarin. Nah ntar kan biasanya kalau tempat dugem kita semua jadi temen kan, sapa-sapaan. Ngerti nggak lo? Nggak ngerti sih tapi. Intinya kayak gitu. Kalau kita dugem nih, lo bisa duduk di sana. Kalau lo tahu caranya aja. Oh gini, misalnya ada Awkarin dapat misalnya teh botol gitu dari yang orang. Misalnya kita dapat temannya Karin aja, kita bisa duduk di situ. Ajarin gimana? Gimana ya? Lo, aduh. Gini tempat dugemnya dulu deh. Waktu itu apa? Misal dugem nih, jebret. Apa namanya? Dulu banyak nggak sih? Dulu semua tempat dugem yang diinjek Karin viral. Dulu kalau nggak salah ya, kayak live musik yang ngetrenin Karin deh di Baxter tuh. Dulu mah banyak bang, ada Lucy, ada gitu-gitu. Jadi lo lihat Awkarin ada kemana aja, tapi gimana cara lo tahu Awkarin ada di situ? Kan banyak. Udah pasti ada. Kan tempatnya banyak lo bilang tadi. Dulu kan kayak ngupdate deh. Intinya menurut gua, dulu tuh ada jadwal-jadwalnya bang. Kalau Senin di sini, Selasa di sini, Kamis di sini. Itu udah pasti semua anak gaul di situ. Oke, lo tahu jadwal Awkarin. Jadi kita ikutin aja jadwal perdugeman ini. Oke, masuk nih. Ada Awkarin, ada temennya. Enggak, gue gak deketin. Terus? Gue joget aja terus, ntar sampai somehow cair. Atau enggak, somehow tuh pasti ada deh minjem rokok kayak apa kayak gitu. Ntar kayak gini, iya gitu. Ntar lama-lama ketemu. Gimana sih? Kayak gitu. Atau enggak kalau tempat dugem, misal kita table banyak orang, dia table banyak orang, ntar salah satu pasti ada yang kenal. Oh. Nah kayak gitu ntar lama-lama gitu. Lama-lama gabung. Iya, kalau lu pas dugem nyambung, kan abis dugem pasti ada makan. Oh gitu biasanya? Pasti ada makan. Nah, kita bisa makan bareng. Nah, kalau pas waktu makan bareng, itulah saat lo beraksi. Oh. Nah, lu ngelawak harus lucu banget ya. Sampai dia bangun pas dasar kayak gini. Lucu banget itu orang gitu. Jangan kasih kendor, jangan kasih napas. Tapi keren loh ini, strategi ini.
Iya. Strategi buat dapat teman kan? Buat dapat temenan sama Awkarin kan? At least sebelum gue jadi selebgram, gue diakuin dulu nih di circle ini ada Kenu loh, anak lucu yang suka dugem. Gila. Dia tahu dulu. Udah kayak gitu, gue baru tahu Laura almarhum sahabat gue. Nah, dia tuh ternyata satu komplek sama gue. Ketemunya dari circle dugem juga? Enggak. Iya, ketemu di sana tuh kayak ada yang dekat rumah gue nih, dia harus gue sikat nih. Udah kayak gitu, tapi ternyata dia dulu agak belagu gitu, makanya gue berantem sama Laura. Dulunya. Nah, abis itu Shannon masuk UI. Shannon siapa lagi tuh? Ada anak Etim. Perduguman Etim ini juga. yang pertama-tama. Enggak, manajemen karir yang pertama-tama. Iya, tapi perduguman juga, enggak juga? Iya, perduguman juga. Nah, dia masuk UI, temen gue Avo juga masuk UI. Udah pasti satu FH UI kan sama Sarah Gibson. Sahabat Karin yang ngelapin tisu air matanya. Tahu. Kamulah jalur saya. Gitu. Tapi gue deketin Shannon. Pas banget Shannon pacaran sama abangnya Sarah. Si Richard. Wah, lu strategi lu bagus juga ya? Gue parah. Kenapa lu nggak langsung nembak Karin ya kan? Gak bisa, Karin queen. Oh, jadi ada strategi gitu. Nggak bisa. Udah kayak gitu. Ada yang gini-gininya di bawahnya dulu. Iya. Gini-giniin baru sampai ke atas. Itu sudah dapat Shannon dapat. Tapi nggak open banget karena dulu ya susah deh kan, gue orang susah gitu, ngerti gak sih? Oh, itu ngaruh? Ngaruh dong. Lu nggak bisa dugem kalau nggak naik Grab, ngerti gak sih? Kalau nggak naik Grab nggak bisa dugem? Ya jauh. Gue di Bekasi. Oke. Gue harus punya duit at least buat pulang pergi. Kalau lo nggak ada duit, masuk ke dugemnya juga nggak minum apa-apa berarti? Minum mah pasti minum, orang pada baik tempat dugem. Maksudnya gimana pada baik? Pasti dapat minum anjir, dikasih kayak apa kayak. Oh, tinggal kayak ini aus. Enggak usah kayak gitu, masa aus. Digebukin kali lu. Oke, seru juga terus. Nah, udah kayak gitu. Yang lo dapetin siapa akhirnya? Nah, tiba-tiba DWP nih. Dulu gue sama teman-teman Bekasi gue. Nah, dulu Sarah punya mantan pacar namanya Edo. Nah, Edo tuh teman-teman Bekasi, teman-teman Bekasi gue yang cowok. Oke. Somehow tiba-tiba ini udah jalannya ya. Kita DWP bareng sama Sarah. Oke, padahal tidak direncanakan. Nggak direncanain. Ya karena temennya ini sama temennya ini akhirnya barengan di DWP. Sarah Gibson nih deket banget nih sama Awkarin nih. Banget. Berarti ada Awkarin nih di DWP nih, gitu. Enggak, gue Sarah dulu deh. Oke, Sarah dulu, oke. Sarah dulu. Lo sikat tuh Sarah. Yang depan matanya dulu. Oke, gitu kan. Lalu. Terus gue tuh gengsi susahnya bang. Gue tuh nggak pernah approach orang. Iya. Gue tuh selalu kayak di approach kalau gue bakal cari cara biar lu approach gue. Oke. Gue bakal telanjang biar lu nasehatin gue. Supaya nasehatin jangan telanjang ya, gitu. Iya, jadi kayak jadi ngobrol. Oke, apa yang lo lakukan supaya Sarah Gibson notice lo? Ya heboh aja. Jadi di DWP lo telanjang dan gue bikin semua orang ketawa sampai dia tuh kayak siapa sih yang lucu gitu. Anjir lucu banget. Akhirnya dia ngeliat lucu. Ntar kalau udah cair tiba-tiba ada obrolan kayak kena ngobrol kan lo sama gue. Gimana sih? Padahal itu semua dipikirin. Kita satu ruangan nih. Bam, gue ngerti. Lu ngobrol berdua, kita ngobrol bertiga. Terus obrolan kita seru banget. Lama-lama nengok kan nengok kayak gini. Ntar nggak usah nunjuk juga sih. Dengan semua apa yang dia punya, pasti dia nyaut. Emang kayak gitu? Langsung udah semua gue tinggal. Kayak gitu nek. Gitu. Masterclass sumpah. Nah abis itu Sarah langsung bilang ke gue, Sarah gue abisin parah, gue abisin banget sampai dia udah ngaku ketawa. Abisin tuh lo ngelawak. Gue ngelawak. Si Sarah langsung bilang ke gue kayak gini, Ken, aku tuh nyari orang kayak kamu dari dulu. Lu beneran orang yang gue cari sih. Untuk jadi teman gue. Please lu jadi teman gue. Oh kena. Kena parah. Semua orang kena sama gue pada masanya. Nah terus dia bilang, iya pacar gue kuliahnya di Aussie. Ntar kalau dia ke Aussie, lu temenin gue di Jakarta. Dalam hati gue, emang nggak apa-apa gitu. Dalam hati gue, mampus. Kayak gitu. Pinter. Udah abis itu dia ngajak gue. Dia lu tau gak semua orang yang kena sama gue nih, abis gue lawakin, itu pengen banget bawa gue tuh ke dunia mereka. Pengen nunjukin, ini seru nih. Nah, pengen kayak gitu. Tunggu, gue pengen tahu deh, lu ngapain? Dulu tuh banyak bang lawakan gue tuh nyanyi Gay Boy Mujair. Di Gay Boy Mujair, nang. Dulu tuh seru banget, terus tuh gue suka punya bahasa sendiri. Berarti lu udah punya... Yang bahasa gue sendiri, lu tuh bakal ngerti cara nikmatin bahasa gue di hari pertama lu kenal sama gue. Lu udah punya setlistnya berarti nih, gue akan main ini. Enggak juga, gue emang lucu di dunia nyata. Apa bahasa? Coba bahasa. Gue lupa banget ya. Dulu bercanda sayang gue. Misal gue bercanda parah nih. Kayak misalnya bercandain yang tadi emot. Iya. Gue kayak gini. Udah parah banget gue gini. Bercanda sayang. Jadi orang kayak
Banyak banget, Oke. banyak banget. Followers gue tahu dulu gue pencipta bahasa parah. Oke. Dibawalah Sarah Gibson ngebawa lo ke pertemanannya Ke dia. Karin. Akhirnya dibawa ke Karin. Dibawa Karin. Oh, apa momen pertama lo dibawa ke Karin, lo masih ingat gak? Itu tuh nama tempatnya apa ya? Tempat Jepang apa Korea Oke, gitu deh oke. dulu. Kayak lu gue kenalin sama Karin gitu. Ken main yuk di tempat itu. Gue tuh sama Sarah belum akrab. Jadi gue tuh gue nggak bawa duit. Duit gue sih buat pulang. Gue bilang, Sarah gue pulang aja ya, disuruh pulang sama mama gue. Kenapa? Kayak gitu. Sarah tapi udah tahu gue miskin. Oke. Gue kayak gini, nggak apa-apa gue disuruh pulang. Nggak mungkin orang lu bocah dugem, lu bocah getol kayak gitu. Terus gue bilang kayak gini, enggak ah. Gue gak punya duit. Gue kayak gitu. Kata Sarah kayak gini, bacot masuk gitu. Udah masuk, duduk di situ. Ada Karin kan auranya gede banget ya. Maksudnya orang kalau bintang tuh pasti diem aja juga udah Berasa. udah nyala gitu. Iya. Nah tuh, ayo Ken, buruan Ken, Keboy gue kayak gini. Hah? Nggak bisa, gue nggak bisa. Hari pertama gue nggak bisa. Kena sama aura Karin. Nggak tahu. Tapi somehow Karin percaya nih anak bakal perform suatu saat. Jadi dia ngajak gue main lagi. Jadi itu udah dijualin parah nih sama Sarah. Ini anak lucu banget, parah. Pas datang nggak perform, kata Karin, bawa lagi deh gue mau lihat sampai perform. Gile. Kayak gitu. Ada gitu-gitu ya pertemanan ya? Ada gitu-gitu. Dia perform nih gitu. Kayak gitu, gue kayak gitu. Gila ya. Kayak gini, Garing. Itu Ngerti gak sih? kata siapa? Kalau gue ngefilter temen juga kayak gitu. Oh. Tapi kan Garing bukan maksudnya lu orang Garing, kayak belum kita nggak cocok. Iya. Nggak nyambung. Kayak lu orang pabrik, gue orang laut, mau ngobrol apaan? Bener nggak gue? Gue deg-degan nih jadinya gue. Gak usah kayak gitu. Enggak, bukan. Gue hari Sabtu ini Apa? mau diajak sama salah seorang seniman lah main ke rumah dia. Dan ada seniman-seniman lain. Gue diajakin ke rumah doi. Gue suka banget sama orang-orang itu. Terus gue sampai nanya istri gue, aku ikut kumpul nggak ya? Karena gue nggak pernah kumpul sama orang kan. Udah ikut aja. Terus gara-gara lo tadi tuh kayak, ntar gue gitu kali. Gak usah lebay lo. Itu gue doang. Kalau gue nggak perform gimana? Bacot. Nggak, tapi ternyata ada kayak gitu ya. Dulu sih ada. Dulu karena gue punya target, gue nggak mengalir orangnya. Kayak gue pengen baca selebgram. Impian gue tuh main di kamarnya Karin. Main di kamarnya dia. Bukan followers ya. Karena kalau gue nyampe kamar lo, gue pasti spesial banget. Udah masuk ini. Dan semua orang yang spesial di Karin tuh jadi selebgram. Oh. Pasti dulu. Nah gue tuh selebgram terakhir yang Karin lahirin. Oh. Dia storyin gue naik 150.000. Satu kali story. Gue tinggal tidur, jadi selebgram gue gitu. Oh itu ternyata ujungnya tuh yang kayak gitu ya. Iya, karena itu beneran nyata dan gue kayak bener kan Karin gitu. Rachel Elvanya 44.000 storyin lu. nge-storyin gue. Siapa lagi? Banyak deh, gue dulu punya listnya. Dia ngaruh nih, dia gini-gini. Jadi semua orang berbondong-bondong pengen pamerin gue ke dunia saat itu. Tapi di balik itu semua menurut gue. Nah jadi kenapa dulu gue semangat banget ngonten? Ya. Karena gue tahu, wah dia udah storyin gue nih. Pasti banyak yang ngeliat gue nih. Gue langsung lucu gitu. Karena momentum. Iya. Jangan sampai mata udah ke lu malah lewat. Iya, jangan. Jadi nggak ada mood. Ini dari semua orang yang pernah ngobrol sama gue, ini strategi ini baru gue denger tahu. Lebay banget lu. Nggak, bener, Ini mah hidup politik orang kampung aja. Pakai feeling aja. Tapi lu giginya itu. Giginya itu. Itu gue nggak langsung ketemu kan. Gue dugem bertahun-tahun ya. Kayak dua tahun gitu sampai gue tahu kayak Karin tahu kan gue sering kelusi gitu. Karin tahu kan kita sering berpapasan gitu. Oke. Gue selalu bertanya-tanya. Nah, kalau sekarang gimana? Lu sama Karin gimana? Ya deket banget lah, gila. Maksudnya masih sering dugem bareng kah? Atau itu udah dugem mah udah gak ada yang dugem. Sekarang udah gak ada yang dugem? Makanya strategi ini juga udah gak relevan buat orang-orang kayaknya. Oke, berarti emang lu ini banget ya, gigih banget dari awal Gigih ya, banget. sampai akhirnya jadi sekarang. Karena gue gerah sama kemiskinan gue dulu. Iya sih. Nah sekarang lu udah merasa cukup kah? Atau Alhamdulillah merasa cukup. Atau masih ada target-target lain yang mau lo kejar? Target? Rumah kan udah ada nih, gue ngeliat lu baru pindah rumah tuh waktu berapa tahun lalu tuh. Iya, gue lebih ke apa ya, targetnya bukan ke gitu-gituan sih. Gue pengen kurus, gue pengen ke diri gue aja. Sebenarnya gue udah di masa-masa tanpa ambisi itu udah lama. Soalnya impian gue cetek banget sih bang. Yang tadi itu jadi selebgram. Jadi selebgram terus apa? Nggak cetek juga sih jadi selebgram. Menurut gue susah.
Gue dulu tuh gue yang penting bisa kemana-mana nggak mikir. Which is sekarang udah dong. Gitu. Udah, alhamdulillah, masya Allah. Oke, next buat lo apa? Ada project apa? Itu tadi yang Plus 62. Iya, itu dulu deh. Terus kan lagi rangkaian promo juga. Iya. Oke, semoga sukses Plus Amin, 62-nya. amin. Akan ada film lagi kah? Belum. Oh belum, karena lu juga masih nahan ya. Iya. Yang jelas YouTube lo ya. Iya, YouTube Oke, dah. apa namanya? Namanya Bercanda Sayang. Bercanda Sayang. Keanu. Bercanda Sayang Keanu. Itu ada di YouTube. Akan banyak konten lain juga dari situ. Sama kalau ada yang mau ngelamar jadi editor, Iya, boleh ngaca dong. dulu. Iya, Ngaca dulu. ngaca dulu. Kirim email kemana kalau mau jadi editor lu? Ada di bio. Nanti cek bionya aja. Oke. Thank you Keanu, makasih Thank you, udah mampir Bang. ya. Thank you semua.